Manusia pertama yang ditempatkan untuk menjadi pengusaha yang memelihara bumi itu tidak mau menjadi citra, dia mau menjadi Allah sendiri, menjadi yang asli. Akibatnya rencana Allah yang indah itu dijungkir balikkan. Dan inilah juga sesuatu yang harus disadari oleh sahabat-sahabat kita yang berkarya dan mengabdi dalam bidang usaha dan bidang ilmu dan teknologi. Itu menciptakan supaya tidak menyimpang. Kita adalah citra Allah, bukan Allah sendiri. Dan karena itu kita tidak bisa berusaha bekerja semena-mena, tetapi menurut contoh yang diberikan oleh gambar Allah yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dan itu sekali lagi yang puncaknya kita rayakan pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini. Kita gereja merayakan sekali lagi wujud Allah sebagai keselamatan manusia. Apa itu? Berbagi hidup sehingga akhir sampai tuntas. Ia telah memberi makan mereka gandum yang terbaik. Ia telah mengenyangkan mereka dengan madu dari gunung batu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu Dan bersama rohmu. Selamat petang Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Bunda Gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, yang pada hakikatnya adalah wujud Allah sebagai keselamatan manusia. Wujudnya adalah berbagi hidup hingga akhir. Itulah yang kita rayakan pada hari raya tubuh dan darah Kristus. Kristus menjadi keselamatan kita manusia dengan mempersembahkan hidupnya untuk kita manusia. Dan sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita dipanggil oleh Dia untuk meneladan hidupnya. Aku telah memberi teladan kepada kamu, maka pergi dan perbuatlah demikian. Itulah yang dipesankan olehnya pada perjamuan malamnya terakhir. Hari ini juga menjadi hari istimewa karena dalam perayaan ini kita akan menyaksikan pelantikan pengurus baru Pukat Keuskupan Agung Makassar masa bakti 2022 sampai 2025. Pukat profesional dan usahawan Katolik. Mari saudari-saudara, dalam perayaan ini kita berdoa moga-moga saudara-saudari kita yang menyediakan diri untuk menjadi anggota dari kepengurusan Pukat ini selalu beroleh berkat berlimpah dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, agar mereka dapat melaksanakan tugas luhur ini, meneladan Yesus Kristus, berbagi kehidupan dengan sesama, khususnya dengan sesama umat beriman dalam gereja kita. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kemudian dengan penuh sesal di hati, kita mohon ampun kepadanya atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan moga-moga dengan demikian kita boleh ikut serta secara layak
dalam perayaan misteri penyelamatan Tuhan ini. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak 3 bacaan yang diambil dari kitab suci yang dibacakan pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, maka ada 2 kata atau barangkali lebih tepat 3 kata yang selalu kembali dalam ketiga bacaan itu, yaitulah roti dan anggur. Dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Kejadian, kata itu sudah muncul, hanya terbalik anggur dan roti. Apa artinya? Artinya bahwa dalam budaya religius Yahudi, roti dan anggur itu tidak hanya berfungsi sebagai makanan dan minuman utama, tetapi justru karena dia merupakan makanan dan minuman yang membuat manusia hidup, lalu juga bisa mendapatkan makna yang lebih dalam. Tidak hanya berfungsi untuk kebutuhan jasmani, melainkan juga untuk kebutuhan rohani. Dan oleh karena itulah saya kira supaya kita dapat memahami pesan yang disampaikan oleh kitab suci kepada kita hari ini, kita langsung memulai dengan kebutuhan jasmani dari roti dan anggur, tetapi lebih-lebih unsur roti. Dan itulah yang dikisahkan dalam bacaan Injil. Sementara bacaan kedua itu justru sudah bicara mengenai kebutuhan rohani, menjadi sumber kehidupan rohani. Cukup lama di dalam gereja, paham keselamatan dalam Yesus Kristus itu dibatasi hanya pada keselamatan jiwa nanti di akhirat. Dan oleh karena itulah berabad-abad lamanya sebagai akibat dari pengaruh alam pikiran Yunani, filsafat Yunani, lalu segi kehidupan duniawi, segi kehidupan jasmani itu seakan-akan dicibirkan, bahkan dianggap berbahaya untuk keselamatan abadi, untuk keselamatan jiwa. Tetapi Konsili Vatikan II dengan semboyan kembali ke sumber, yaitu kitab suci, menemukan bahwa keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus itu bukan hanya keselamatan jiwa di akhirat nanti. Keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus itu disebut keselamatan yang utuh menyeluruh. Keselamatan total yang menyangkut baik dunia ini maupun dunia yang akan datang, dunia akhirat. Itu dimensi pertama, keselamatan untuk dunia ini dan keselamatan untuk di akhirat. Dimensi kedua adalah keselamatan itu tidak hanya untuk jiwa manusia, tetapi keselamatan itu adalah untuk manusia seutuhnya. Dan manusia itu adalah jasmani rohani. Meminjam istilah atau ungkapan Driarkoro, ahli filsafat itu, bahwa manusia itu adalah roh yang membadan atau badan yang menroh. Jadi satu keutuhan. Dan keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus itu untuk manusia secara utuh, keselamatan jasmani rohani.
Dimensi atau bidang ketiga dari keselamatan yang menyeluruh, keselamatan yang total dalam Kristus itu adalah keselamatan itu tidak hanya untuk diri seorang saja. Keselamatan satu orang terpisah-pisah. Tapi keselamatan itu adalah untuk semua. Dan bahkan ditegaskan oleh Konsili Vatikan kedua, keselamatan pribadi itu hanya ditemukan dalam keselamatan bersama. Sangat konkret itu kelihatan itu. Kalau sekarang ini umat Katolik sedang mengikuti misa, tidak ada lagi yang sedang berdoa rosario, kan? Tidak ada. Sebelum Konsili Vatikan kedua itu terjadi. Mengapa? Karena orang datang ke gereja untuk memperjuangkan keselamatannya sendiri. Bukan keselamatan bersama. Dan bahkan masih ada bidang keempat dari keselamatan yang disebut total, utuh menyeluruh dalam Yesus Kristus. Itulah dimensi kosmis. Bahwa kitab suci bicara mengenai penciptaan langit dan bumi, dan kitab suci terakhir berbicara mengenai langit dan bumi yang baru. Jadi keselamatan itu menyangkut pula dimensi kosmis, dimensi lingkungan. Nah, dengan paham ini, lalu kita dapat melihat kembali ke bacaan tadi, khususnya bacaan Injil dan kemudian bacaan kedua tadi. Itu ini ya. Pertanyaannya, bagaimana sikap Yesus sendiri terhadap kesejahteraan jasmani? Khususnya menyangkut roti, khususnya menyangkut makanan. Nah, lalu kita akan menemukan itu dalam Injil hari ini. Bagaimana Yesus memberi perhatian kepada 5.000 orang yang terancam kelaparan. Kita lihat tidak bicara, itu bukan urusan saya datang untuk ke urusan rohani. Tidak. Dia menegaskan kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka itu makan. Dan itu dikatakan kepada murid-murid. Artinya kepada orang-orang yang diutus kemudian oleh Yesus untuk mewartakan keselamatan dalam Yesus Kristus itu. Mewartakan Injil. Nah, lalu mari kita lihat, menarik sekali cerita selanjutnya itu. Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Dalam teks paralel di tempat lain dikatakan yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu seorang anak. Dan tentu saja kita dapat memahami mengapa murid-murid berkata, apalah itu artinya untuk 5.000-an orang. Dan lihatlah apa yang dibuat oleh Yesus. Atas 5 potong roti dan 2 ikan itu yang diberikan oleh yang membawanya, jadi siap dibagikan, lalu terjadi mukjizat. Karena dikatakan selanjutnya, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat, kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Di sini kita melihat bagaimana perhatian Yesus kepada kebutuhan jasmani manusia yang kelaparan. Dia tidak berkata, itu saya tidak datang untuk urusan itu, saya datang untuk urusan rohani. Tidak. Kita lihat bagaimana perhatian Yesus terhadap kebutuhan jasmani. Dan tidak itu saja, bagaimana Yesus berbelas kasih kepada orang-orang yang menderita, yang sakit, dan lain sebagainya. Jadi, lihatlah bagaimana Yesus
memberi teladan kepada murid-muridnya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi mari kita perhatikan baik-baik perhatian Yesus terhadap kebutuhan jasmani. Termasuk dalam warta Injil, berita gembira Injil. Perhatian terhadap kebutuhan manusia di dunia ini. Yang mau saya tekankan di situ, atau satu unsur lain adalah dikatakan mereka semuanya makan sampai kenyang. Saya mengandaikan di situ juga kan, ya murid-murid juga kan sama seperti orang-orang lain itu sudah lama, sudah berapa hari tidak makan, pasti juga mereka ikut makan kan. Dan juga yang memiliki bekal 5 potong roti dan 2 ikan itu, mereka semuanya makan sampai kenyang. Di sini saya kira unsur yang perlu kita perhatikan adalah ketika seseorang siap sedia berbagi apa yang kecil yang dia miliki, dia akan tidak kehilangan miliknya itu, tapi dia ikut makan sampai kenyang. Dan ini saya kira penting kita perhatikan. Kesediaan berbagi dengan sesama tidak akan membuat orang itu kelaparan, tetapi akan beroleh berkat berlimpah. Dan saya kira ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita, khususnya lebih-lebih ketika kita berkumpul bersama-sama untuk melantik, meneguhkan saudara-saudari kita sebagai pengurus Pukat Keuskupan Agung Makassar, profesional dan usahawan Katolik Keuskupan Agung Makassar. Tetapi sebelum kita lanjutkan itu untuk ini, mari kita beralih dulu ke bacaan kedua. Di bacaan kedua ini bicara mengenai roti dan anggur dalam bahasa, dalam wilayah rohani. Yesus pada perjamuan malam yang terakhir mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Penting sekali selanjutnya, "Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Dan itulah yang kita perbuat setiap kali, dan sekarang juga kita perbuat lagi, perayaan Ekaristi. Demikian juga atas cawan yang berisi anggur. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Jadi dengan simbol roti dan anggur, Yesus memberi makna terdalam dan sangat-sangat jelas kematiannya di atas salib. Kematian Yesus di atas salib tidak kita tangkap maknanya kalau tidak kita lihat sebagai ungkapan penyerahan hidup Yesus sendiri agar manusia hidup. Dan itulah cinta yang tanpa batas, yang diberi makna secara simbolis, atau lebih tepat secara sakramental. Itulah persis mengapa Ekaristi disebut sakramen. Tanda kehadiran Yesus sendiri yang menyerahkan hidupnya, tubuh dan darahnya. Dan dalam tradisi budaya religius Yahudi,
tubuh dan darah. Itu berarti seluruh manusia seutuhnya. Jadi Yesus menyerahkan seutuh hidupnya dalam simbol roti dan anggur. Itulah makna kematiannya di atas salib. Kasih tanpa batas. Cinta hingga akhir. Yang ditinggalkannya dalam wujud roti dan anggur sebagai sakramen. Inilah tubuhku, inilah darahku. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dan Gereja Katolik meyakini Yesus secara rohani hadir dalam tubuh dan darah, dalam roti dan anggur yang telah diangkatnya menjadi simbol atau lebih tepat menjadi sakramen penyerahan hidupnya seutuh-utuhnya. Hal lain yang perlu kita perhatikan di sana adalah baik atas roti maupun atas anggur dikatakan perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Tuduhan tajam dari saudara-saudara kita terhadap Gereja Katolik adalah bahwa Gereja Katolik itu berbuat suatu kesalahan besar karena mengulang korban Yesus di atas salib yang hanya sekali untuk selamanya. Tetapi Gereja Katolik buka mata terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Jadi, Ekaristi yang kita buat adalah perintah Yesus untuk mengenangkan tindakan keselamatan, wujud keselamatan Allah bagi manusia, berbagi hidup hingga tuntas, hingga akhir. Dan itulah yang kita rayakan setiap kali dalam perayaan Ekaristi. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku, untuk mengenangkan daku. Maka saudari-saudara yang terkasih, moga-moga perayaan hari raya tubuh dan darah Kristus berdasarkan bacaan dari kitab suci dapat kita tangkap dengan benar. Keselamatan yang ditawarkan dalam Yesus Kristus ada keselamatan utuh menyeluruh, menyangkut 4 bidang atau dimensi yang boleh dikatakan dimensi transendental, historis transendental, baik untuk dunia ini maupun untuk akhirat. Dimensi manusia seutuhnya, tidak hanya untuk jiwanya tetapi untuk manusia seutuhnya sebagai roh yang membadan atau badan yang menroh. Bahwa juga keselamatan itu bukan untuk orang seorang terpisah-pisah, tetapi dalam kebersamaan yang kita sebut gereja. Kita adalah gereja. Dan bahkan keselamatan itu mempunyai dimensi kosmis. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan terakhir akan ada langit baru dan bumi baru. Itulah keselamatan yang dijanjikan oleh Kristus. Dan wujudnya adalah berbagi hidup. Nah, saya kira kita kembali secara singkat saja dalam renungan kita ini, khususnya pesan bagi sahabat-sahabat kita, bagi Bapak Ibu, saudari-saudara yang merelakan diri untuk menjadi anggota pengurus dari profesional dan usahawan Katolik Keuskupan Agung kita. Kalian mengambil bagian dalam mewartakan keselamatan dalam Kristus, khususnya keselamatan jasmani, seperti yang terungkap dalam bacaan Injil tadi. Dan percayalah itu, bahwa kalian mengambil bagian dalam
mewartakan Injil. Memang saya kira salah satu kekasan yang paling dekat dengan pengusaha dan ilmuwan yang ini para ilmuwan, teknolog dan para pengusaha lah paling tampak menurut saya arti dari Allah menciptakan manusia menurut citranya. Citra Allah. Bukankah ciri utama dari Allah yang Maha Kuasa adalah pencipta? Dan pencipta itu tidak lain daripada pekerja, pengusaha yang menciptakan sesuatu yang baru. Sehingga dari satu pihak menurut saya pelayanan usahawan dan profesional dalam gereja itu paling jelas mengungkapkan ciri manusia sebagai citra Allah, sebagai pekerja, sebagai pengusaha. Tetapi tidak untuk menguasai dunia semena-mena, tetapi harus dilihat dalam pesan yang ditegaskan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Di sana dikatakan Allah menempatkan manusia itu dalam Taman Eden dengan maksud untuk mengusahakan dan memelihara taman itu yang adalah bumi ini. Jadi tugasnya adalah menjadi pengusaha. Tetapi pengusaha dengan catatan sekaligus memelihara bumi itu. Nah, kesulitan yang ada pada manusia pertama adalah godaan paling dekat pada menjadi citra pencipta, pengusaha, pekerja seperti Tuhan sendiri adalah pekerja, pencipta, adalah gampang sekali menyelewengkan. Dan itulah yang terjadi dengan dosa asal. Manusia pertama yang ditempatkan untuk menjadi pengusaha yang memelihara bumi itu tidak mau menjadi citra, dia mau menjadi Allah sendiri, menjadi yang asli. Akibatnya rencana Allah yang indah itu dijungkir balikkan. Dan inilah juga sesuatu yang harus disadari oleh sahabat-sahabat kita yang berkarya dan mengabdi dalam bidang usaha dan bidang ilmu dan teknologi. Itu menciptakan supaya tidak menyimpang. Kita adalah citra Allah, bukan Allah sendiri. Dan karena itu kita tidak bisa berusaha bekerja semena-mena, tetapi menurut contoh yang diberikan oleh gambar Allah yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dan itu sekali lagi yang puncaknya kita rayakan pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini. Gereja merayakan sekali lagi wujud Allah sebagai keselamatan manusia. Apa itu? Berbagi hidup sehingga akhir sampai tuntas. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita sudah dapat melaksanakan pelantikan pengurus Pukat periode 2022 dan 2025. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Monsinyur John Likuada yang pada malam hari ini telah bersedia melantik kami sebagai pengurus Pukat periode 22 dan 25. Juga kepada moderator kami,
Pastor Julius Mali. Terima kasih Pastor. Juga pada kesempatan ini secara khusus kepada Bapak Julius Teja sebagai Ketua Pukatnas yang sempat hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih Pak Yul. Pada kesempatan ini saya tidak perlu berlama-lama. Saya hanya ingin mengajak kepada semua umat Katolik, khususnya yang berada di dalam gereja ini dan ikut live streaming. Kita semua telah mendengarkan penjelasan dari Bapak Uskup tentang Pukat. Kita juga sudah mendengarkan rincian struktur organisasi dari Pukat, dari Sekretaris Pukatnas. Tadi sudah dibacakan strukturnya. Kita sudah bisa melihat seksi-seksi yang ada di dalam kepengurusan Pukat. Jadi Pukat sebenarnya tempat kita juga untuk mengembangkan diri kita di Pukat. Selain daripada itu, Pukat juga kita diberi kesempatan untuk memberikan pelayanan persembahan kita, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, waktu, dana, material kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang telah kita terima selama ini dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa Pukat merupakan perpanjangan tangan dari keuskupan, khususnya dalam hal sosial dan masyarakat. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua umat Katolik, khususnya yang ada di dalam gereja yang mengikuti live streaming, untuk kita bisa ikut bergabung di Pukat, membesarkan Pukat. Dan saya kira sebagian daripada umat ini yang hadir pada malam hari ini telah menerima formulir di depan pada waktu masuk gereja tadi. Silakan mengisi dan kembalikan kepada panitia. Kalau umpamanya tidak tahu panitianya siapa, bisa ada di list itu, di formnya ada nama-nama anggota panitia, terserah yang mana diserahkan. Dan kalau yang belum menerima, kalau mau mengisi silahkan, masih ada tersedia di depan pintu gereja. Saya kira cuma itu yang saya ingin sampaikan kepada para umat, khususnya yang ada di dalam gereja ini. Silahkan bergabung di Pukat. Semoga Tuhan memberkati kita selalu. Terima kasih. Sebelum kita menutup perayaan Ekaristi kita pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, yang di dalam perayaan Ekaristi ini menjadi istimewa karena di dalamnya kita juga menyaksikan pelantikan pengurus baru Pukat Kams masa bakti 2022-2025. Perkenankan saya atas nama Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar mengucapkan selamat kepada ketua beserta segenap pengurus profesional dan usahawan Katolik Keuskupan Agung Makassar yang baru saja dilantik. Selamat atas pelantikan, selamat bekerja, dan terima kasih atas kesediaan saudari-saudara sekalian untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan gereja, khususnya di bidang sosial. Dan saya percaya lewat pelayanan kita dalam Pukat Kams ini, nama Tuhan semakin dimuliakan karena kita semakin juga melaksanakan apa yang menjadi tugas perutusan yang dipercayakan Tuhan kepada gerejanya, khususnya di bidang-bidang yang menyangkut bidang sosial dan secara terkhusus bidang sosial ekonomi. Selamat bertugas, Tuhan memberkati. Dan karena itu mari sekarang kita menutup perayaan Ekaristi pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, di mana kita merayakan wujud keselamatan Allah untuk manusia yang wujudnya adalah berbagi hidup hingga tuntas, hingga akhir. Mari kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin.